Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang aridho, kerelahan hati. Syahadat yang benar akan melahirkan keridhaan hati untuk menerima Allah sebagai Tuhan. Keridhaan hati yang dimaksud adalah meliputi kerelaan hati menerima apa yang Allah perbuat dan Allah kehendaki. Ma aradallah, pada makhluknya, yaitu pada diri kita dan pada alam semesta, serta ridho menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Beribadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi pada diri kita sudah ditentukan sejak masa azali dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Banyak diantaranya yang masih gaib bagi kita, namun telah tersurat dalam qada dan qadarnya, al-qada wal qadar. Yang baik maupun yang buruk, semua adalah kehendaknya. Hal-hal yang menurut pandangan dan perhitungan kita buruk bisa jadi sebenarnya baik. Sebaliknya, sesuatu yang menurut pandangan kita baik boleh jadi sebenarnya tidak baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal ia baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal ia buruk bagi kalian. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah perbuat tidak sepatutnya dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu, karena Allah maha mengetahui, maha adil dan maha bijaksana. Semua yang diperbuatnya adalah untuk suatu hikmah, al-hikmah, yang sebagiannya dapat kita ketahui, namun banyak diantaranya yang tidak kita ketahui. Apabila kita dapat mensikapinya secara positif, semua akan jadi kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, riwayat Muslim, Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusan orang mukmin itu segalanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal yang demikian tidak terjadi kecuali pada orang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, jika ia memperoleh kesenangan lalu ia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah, dan jika ia tertimpa kesusahan lalu ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah menghendaki pada alam ini agar manusia menjadikannya sebagai media eksperimen dan tempat untuk mendapatkan pengalaman. Anamut tajribah, alam percobaan. Karena sesungguhnya segala yang terjadi pada alam ini berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sunnatullahi fil qaun, ketentuan Allah di alam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan sunnatullah yang ada di alam ini, Sunnatullahi fil qaun, ketentuan Allah di alam, maka manusia dapat melakukan pengembangan melalui penelitian, al-bahsu, untuk dimanfaatkan al-intifa' semaksimal mungkin bagi kepentingan ibadah dan pemakmuran bumi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat juga menuntut konsekuensi agar kita rela menerima apa yang Allah kehendaki dari kita secara syar'i. Ma aradallahu minna fi alami syahadah. Apa yang harus kita lakukan harus sesuai dengan syariatnya. At-taqdirus syar'i. Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan syar'i inilah manusia akan diminta pertanggungjawaban. Wahum yus'alun, mereka akan ditanya. Dan sikap yang diinginkan dari manusia dalam hal ini adalah al-istijabah, menyambut atau taat. Taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerelaan hati menerima apa saja yang Allah kehendaki pada diri kita, memahami apa yang Allah kehendaki pada alam semesta dengan pensikapan yang positif, dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki dalam syariatnya. Itulah implementasi iman yang benar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi tentang ar-ridha, kerelaan hati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.